Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kembar Official. Hari ini insya Allah kita akan membahas salah satu materi psikologi terkait dengan kesehatan mental. Apa sih itu kesehatan mental? Dan seberapa penting kesehatan mental untuk kita ketahui? Di sini kesehatan mental sendiri adalah suatu pola di mana diri kita memiliki sisi kebutuhan untuk dapat terpenuhi secara mentalitas. Mentalitas yang dimaksud adalah di mana perasaan dan pikiran yang sehat atau yang baik di saat yang bersamaan akan menunjang aktivitas kita secara fisik. Dari itu mentalitas diperlukan untuk kita dapat beraktivitas dan juga bekerja secara maksimal. Kembali bahwa manusia dengan kesehatan mental yang baik akan cenderung lebih bermanfaat dan juga dapat menjalani hidup dengan lebih baik dan maksimal. Langsung saja disimak 5 cara untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama adalah jangan terlalu memaksakan diri. Biasanya orang-orang yang maximizer atau orang-orang yang cenderung untuk mempush dirinya sampai ke target, mereka akan terus memaksakan diri mereka hingga mencapai tujuan yang mereka cita-citakan. Tapi dalam konsep kesehatan mental ternyata kita butuh istirahat. Jika kita merasa lelah, jika kita merasa kita sudah drop dalam kondisi fisik, berarti mentalitas pun akan terganggu. Saat yang sama mentalitas kita harus kita jaga dengan cara beristirahat. Tidak hanya fisik tapi juga mental. Jika fisik butuh untuk diam dan tidur, dalam konsep mentalitas kita butuh untuk lebih santai dan juga mengistirahatkan pikiran kita dan perasaan kita. Jadi tidak hanya fisik yang diistirahatkan, tapi pikiran dan perasaan juga kita harus istirahatkan terlebih dahulu ketika kita merasa kelelahan dalam atmosfer perjuangan. Orang-orang yang berjuang pun tidak harus terus mempush dirinya hingga dia kelelahan, karena mentalitas yang terjaga akan memaksimalkan segala pencapaian. Dan yang kedua adalah jangan lupa untuk positive thinking. Stop untuk negative thinking dan coba untuk lebih merasakan atmosfer positif dari lingkungan kita. Kesehatan mental kita akan terbangun dan juga terjaga ketika kita mulai untuk aware terhadap hal-hal positif saja, fokus terhadap hal yang baik dan tinggalkan hal-hal negatif dan cenderung membuat pikiran kita dan perasaan kita menjadi buruk. Di sini termasuk juga overthinking yang berlebih juga akan membuat kita semakin terpuruk, di mana kita harus lebih aware terhadap hal-hal yang baik di sekitar kita, sekecil apapun itu. Stop untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting dan juga cenderung akan memperburuk perasaan dan pikiran kita. Kembali bahwa overthinking adalah hanya kekhawatiran sesaat, di mana kita cenderung untuk memikirkannya berlarut-larut sehingga kita terpuruk oleh satu pikiran yang sebenarnya itu hanya akan menyudutkan kita dalam satu atmosfer negatif. Di sini orang-orang yang menjaga kesehatan mentalnya akan terus mengolah dirinya agar terus berpikir terhadap hal-hal positif, merasakan lebih baik aura-aura positif di sekitar kita, dan selalu berusaha untuk menghindari hal-hal negatif yang ada di sekitar kita. Yang ketiga adalah secepatnya meminta maaf ketika melakukan kesalahan, di mana kita yang sedang menjaga kesehatan mental kita cenderung akan lebih terpuruk ketika kita melakukan kesalahan dan kita belum sempat meminta maaf. Di sini terjadi juga di beberapa kasus di mana kita tidak merasa bersalah tapi orang merasa tersinggung atau tidak nyaman dengan perlakuan kita. Pastikan orang-orang yang menjaga kesehatan mentalnya akan dengan langsung meminta maaf. Atas dasar apapun, kembali bahwa mentalitas kita akan tetap terjaga jika kita tidak memiliki masalah dengan orang lain. Di sini kembali bahwa konflik yang terjadi dalam kehidupan kita yang akan membuat kita selalu merasa bahwa kehidupan akan cenderung menekan kesehatan mental kita, bahwa kesehatan mental kita pun cenderung akan terganggu ketika kita lebih banyak masalah. Dari itu minta maaflah sesegera mungkin ketika kita melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam lingkungan sosial kita. Yang keempat adalah carilah relasi yang positif dan membuat diri kita berkembang.
kembali bahwa lingkungan secara fisik di sekitar kita, orang-orang terdekat yang kita temui setiap hari adalah orang-orang yang dapat menjaga kesehatan mental kita dan juga sebaliknya mengganggu kesehatan mental kita. Dari itu pastikan kita memilih orang-orang yang tepat untuk menjadi relasi terbaik, di mana mereka dapat bersama dengan kita menjaga aura positif, menjaga lingkungan menjadi semakin baik dan terus memperbaiki diri satu sama lain. Kembali bahwa toxic relationship dengan orang-orang di sekitar kita itu yang menjadi salah satu penyebab utama dalam rusaknya kesehatan mental kita. Dan yang kelima, yang terakhir adalah apresiasi diri kita. Berikan sanjungan dan pujian terhadap apa yang telah kita usahakan dan hasilkan. Kembali bahwa kita pun perlu untuk berterima kasih terhadap perjuangan yang telah dilakukan oleh diri kita. Banyak-banyak untuk berintrospeksi diri dan juga menyatakan perasaan terhadap diri sendiri, atau kita sering sebut dengan self talking. Di sini bicara terhadap diri sendiri dengan cara mengapresiasi diri adalah salah satu cara terbaik dalam menjaga kesehatan mental kita. Karena orang-orang yang cenderung lebih nyaman dengan porsi-porsi dirinya dan dapat berbicara dengan isi hatinya akan cenderung lebih mudah untuk menggali potensi-potensi kebaikan dan juga perasaan positif yang dia miliki. Dan akhirnya akan berangsur menjadi suatu pola mentalitas positif yang berarti dalam kehidupannya. Di sini kembali kesehatan mental yang paling dibutuhkan adalah salah satunya ketika kita merasakan kebaikan dari inner kita atau dari dalam diri kita. Sekian tadi kesehatan mental yang perlu kita jaga. 5 cara tadi dapat kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari dan terus kembangkan. Karena orang-orang dengan mentalitas yang baik secara positif dalam lingkungan, dia akan menjadi orang-orang yang baik pula, dapat bermanfaat dan juga berharga, juga dapat dicintai oleh semua orang. Kembali bahwa orang-orang yang cenderung dibenci oleh orang lain berawal dari kesehatan mental yang rusak. Dan orang-orang yang lebih sering membenci orang lain pun adalah orang-orang yang memang dalam kesehatan mentalnya tidak baik. Kembali bahwa kebaikan akan menghasilkan hal yang baik juga. Dari itu usahakan terus untuk positif dan juga menjaga kesehatan mental kita agar kita menjadi individu yang akan berlaku positif juga dalam lingkungan sosialnya. Sekian dari Pasan, tidak lupa Pasan masih tunggu request untuk tema video selanjutnya dan juga diskusi kembali di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.